Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, mengapa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan sulit memperoleh akses pembiayaan? Islam menawarkan solusi melalui sistem keuangan sosial Islam, yaitu sistem yang tidak hanya mengajar keuntungan, tapi juga mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana keuangan sosial Islam berperan dalam membangun ekonomi global. Keuangan mikro Islam merupakan sistem penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara halal dan berkelanjutan. Keuangan mikro Islam memiliki 5 prinsip utama. Pertama, larangan riba, sehingga transaksi tidak menggunakan bunga. Kedua, menggunakan sistem bagi hasil dan berbagi risiko antara pihak yang bekerja sama. Ketiga, pembiayaan harus berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi real. Keempat, hanya membiayai usaha yang halal. Dan yang terakhir, seluruh transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan penuh tanggung jawab. Keuangan mikro Islam bertujuan memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin. Selain itu, sistem ini berupaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan UMKM, mewujudkan keadilan ekonomi, serta mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi agar pembangunan menjadi lebih rata. Dalam praktiknya, keuangan mikro Islam memiliki 2 model utama. Yang pertama adalah model akad, yaitu bentuk perjanjian pembiayaan sesuai syariah. Yang kedua adalah model kelembagaan, yaitu lembaga yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Model akad terbagi menjadi 5, yaitu murabahah untuk jual beli, mudharabah sebagai kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha, musyarakah sebagai kerjasama penyertaan modal, ijarah untuk sewa menyewa, serta qard hasan yaitu pinjaman kebajikan tanpa tambahan keuntungan. Dari sisi kelembagaan terdapat Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang menggabungkan fungsi sosial dan fungsi bisnis. BMT berperan dalam pembiayaan usaha mikro, pengelolaan dana sosial Islam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah khusus bagi pelaku usaha mikro dan UMKM. Salah satu model yang menginspirasi keuangan mikro adalah Grameen Bank yang didirikan Muhammad Yunus di Bangladesh pada tahun 1976. Model ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin tanpa memerlukan agunan. Ciri utamanya adalah menggunakan sistem kelompok, tanggung rentang, fokus pada pemberdayaan perempuan, serta adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Dalam keuangan mikro Islam, konsep Grameen Bank disesuaikan dengan prinsip syariah. Tidak hanya mengganti bunga dengan akad syariah, tetapi juga mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, wakaf, spiritualitas, kolaborasi, dan pemberdayaan perempuan agar kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan instrumen filantropi Islam yang mengelola aset wakaf secara produktif. Nilai pokok aset tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Secara internasional, dikenal berbagai bentuk seperti Auqaf Internasional, Waqf Fund, dan Kas Wakaf yang berkontribusi pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pembiayaan UMKM. Cash wakaf atau wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai maupun instrumen keuangan yang setara dengan uang. Dana tersebut dikelola secara profesional dan diinvestasikan pada sektor yang halal. Keuntungan dari investasi kemudian disalurkan kepada masyarakat, sementara nilai pokok wakaf tetap dipertahankan sehingga manfaatnya terus berkelanjutan. Selain wakaf, zakat juga memiliki peran penting dalam skala global. Zakat internasional memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana lintas negara untuk membantu masyarakat yang terdampak kemiskinan, bencana, maupun krisis kemanusiaan. Melalui lembaga-lembaga zakat internasional, distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan mampu mendukung pembangunan ekonomi dunia. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan sosial Islam bukan sekadar sistem pengelolaan dana, tetapi merupakan solusi nyata dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan membangun kesejahteraan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.